Sudah 10 bulan sejak Teddy dan warga Cibenying, Kabupaten Bandung mulai bercocok tanam di halaman rumah mereka. Kegiatan berkebun ini dilakukan Teddy dan tetangganya untuk merespon pandemi yang tak kunjung usai. Di lahan kecil berukuran 30 meter persegi ini, Teddy dibantu tetangganya menanam berbagai jenis sayuran seperti cabai, terong, labu, sawi, dan lainnya. Hasilnya, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan pribadi, juga dibagikan kepada warga sekitar. Assalamualaikum. Mbak. Kita lebih dibagikan dulu, belum ada hasil yang kita jual. Jadi semua yang ada di kebun kita bagikan. Bahkan sebelum waktu panen juga kalau ada warga yang membutuhkan ya udah tinggal ambil aja gitu. Kita tidak menggunakan ada prosedur atau apapun itu. Kita sounding ke warga, siapapun yang butuh, yang menginginkan, yang mau silahkan aja ambil. Silahkan datang ke kebun selama itu asalkan tidak merusak atau mengotori. Kita jaga bersama keberlangsungan perkebunan ini. Di Jogja, aktivitas serupa dilakukan Dodo. Ia dan kawan-kawannya menggagas gerakan kebunku. Di sini, mereka juga memanfaatkan lahan kosong di tengah pemukiman untuk diolah menjadi kebun produktif. Kalau kebunku ini mimpinya dulu kan bagaimana bisa mempengaruhi warga banyak tentang kedaulatan pangan ya. Artinya tanaman ini sederhana kita udah praktekkan. Misalnya ya, kita menanam ini 2 bulan sudah bisa mulai sebulan pertama udah panen kangkung, bayam, sawi gitu. Kalau yang 2 bulan kemudian cabai, terong, tomat itu udah panen. Artinya kalau berbicara kedaulatan pangan kan pilihan warga ya. Kalau ketahanan pangan tanggung jawab negara ya. Artinya kalau negara mau membuat kebijakan tentang bahwa wajib kedaulatan pangan itu wajib seluruh warga. Jogja kita bisa lihat tiap depan rumah ada tanaman-tanaman bunga ya. Kalau itu diganti dengan cabai, dengan terong itu aku rasa agak lebih menarik karena ya sebenarnya bisa berdaulat atas pangannya. Seperti halnya Dodo yang sebelumnya berjualan sembako, kegiatan berkebun juga bukan hal yang biasa dilakukan Teddy di Bandung. Pekerjaannya sebagai sekretaris RW jarang membuatnya akrab dengan cangkul dan tanaman. Ia justru mulai tertarik belajar menanam sejak dikenalkan oleh Niki, salah satu pegiat sosial di Bandung. Selama pandemi juga kan Kang Niki membagikan nasi bungkus gitu kan ke arah pangan. Lalu kemudian Kang Niki berpikir kalau beli terus saldo atau kas yang ada di SSB kan terus berkurang. Bagaimana kalau misalkan dari rekan-rekan SSB bisa ada inovasi. Nah akhirnya Kang Niki berinisiatif untuk menginformasikan sebuah konsep dengan metode pembagian bibit. Akhirnya saya baru mulai bergabung dengan Kang Niki. Juga selain kebun juga aktif di kegiatan boxing ceria. Boxing ceria itu. Niki yang disebut Teddy adalah pegiat di komunitas Solidaritas Sosial Bandung atau SSB. Selain di SSB, ia juga banyak aktif melibatkan diri untuk berbagai kegiatan sukarelawan di Bandung, seperti perpus jalanan, kebun warga, hingga mendirikan Rumah Bintang, sebuah komunitas yang fokus di pendidikan alternatif bagi anak prasekolah hingga menengah pertama. Ya sebenarnya ini gerakan kolektif teman-teman ya. Awalnya waktu
kita merespon dapur umum, kondisi pandemi di awal. Jadi terakhir itu ada 16 titik dapur umum dan belasan simpul-simpul kebun. Itu ada di kota dan di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat gitu. Nah, itu teman-teman latar belakangnya itu beragam gitu. Ada yang teman-teman dari teman-teman musisi di Bandung, ada teman-teman yang dari personal yang teman-teman yang membawa spirit ini ke warga dan akhirnya berkolaborasi dengan warga, yaitu dengan ibu-ibu di lingkungannya, ada juga dengan Karang Taruna gitu, ada juga dari teman-teman Transpuan juga. Sementara di Jogja, gerakan seperti ini diinisiasi oleh Berkah Gamulya dalam gerakan Rakyat Bantu Rakyat. Mulia yang sebelumnya memiliki usaha warung mie instan terpaksa menutup usahanya akibat terdampak pandemi. Ia dibantu dengan Dodo dan beberapa kawan sejak 5 bulan lalu justru menginisiasi aksi solidaritas dengan memberikan makanan gratis kepada buruh gendong wanita di Jogja. Kita semua tahu di awal-awal pandemi kemarin ada yang masker, bagi-bagi masker, donasi masker, APD, dapur umum, dan berbagai bantuan lainnya kepada kelompok-kelompok marginal. Tapi pada bulan Oktober kami merasa pandeminya belum berhenti. Sehingga harus ada lagi dapur umum karena banyak sekali kelompok masyarakat, kelompok marginal yang membutuhkan nasi bungkus, nasi kotak atau makan siang, sarapan pagi seperti itu karena pandeminya belum berakhir. Baik Mulia di Jogja maupun Niki di Bandung, mulanya sama-sama mengandalkan donasi dari masyarakat, lalu disalurkan dalam bentuk-bentuk dapur umum. Dengan awalnya bikin dapur umum, seiring waktu berjalan akhirnya kita juga bikin gerakan berkebun di warga gitu. Karena jadi satu paket yang kita buat mengkampanyekan masalah krisis pangan pada waktu itu ya. Gitu. Tapi belakangan juga kita mikir juga kan gitu, kalau hanya memanfaatkan donasi gitu kan, terus-terusan donasi ya akan habis juga pada akhirnya gitu. Akhirnya kita juga jadi kepikiran untuk buat lumbung bibit gitu kan, buat lumbung pupuk juga gitu, karena kalau hanya bertanam tanpa ada material di awal gitu, karena bertanam kan itu proses setelah kita punya benih, punya bibit dan ada ketersediaan pupuk juga gitu. Nah akhirnya kita mikir dengan teman-teman pada waktu itu gimana caranya kita bisa buat lumbung bibit sama untuk produksi pupuk gitu. Ya akhirnya kita ya buat coba pikirkan buat rangkaian memang dari hulu ke hilirnya. Jadi kita coba buat sistem kerja dan itu melibatkan memaksimalkan potensi yang ada di teman-teman simpul itu. Hasil panen yang didapat dari kebun yang dikelola Dodo dan kawan-kawan di Gerakan Rakyat Bantu Rakyat Jogja tak hanya berakhir di dapur pribadi. Mereka kemudian mengolahnya lebih jauh untuk didistribusikan kembali dalam bentuk makanan jadi. Di antaranya untuk 249 orang buruh gendong perempuan yang tersebar di Pasar Beringharjo, Giwangan, Gamping, dan Keranggan, Yogyakarta. Dapur umum buruh gendong perempuan Jogja ini tujuannya untuk membantu ibu-ibu, mbah-mbah buruh gendong perempuan di 4 pasar tradisional di Jogja, membantu mereka menghemat pengeluaran. Karena
di masa pandemi pengeluaran mereka tetap sama seperti sebelum pandemi, tapi penghasilannya menurun tajam. Pasar Beringharjo yang berdiri sejak 1758 merupakan pasar tertua yang ada di Jogja. Di lahan seluas 2.500 meter ini, sebanyak 6.000 pedagang menggantungkan hidupnya dari berjualan hasil bumi, tekstil, garmen, hingga barang bekas. Selain para pedagang, salah satu yang juga ikut dalam perputaran ekonomi pasar adalah buruh gendong perempuan. Profesi ini bekerja dengan menggendongkan belanjaan para pembeli sejak sebelum matahari terbit hingga menjelang matahari terbenam. Dengan berat gendongan hingga 50 kg, mereka setidaknya bisa sampai 10 kali membawa beban dari parkiran ke pasar atau sebaliknya. Namun, beban berat yang dibawa itu seringkali tidak sebanding dengan upah yang didapat setiap harinya. Banyak orang bilang, gimana kelompok marginal yang lain, tukang becak, pemulung. Nah, kami berharap ada yang bagi tugas, kita bagi tugas. Kami memilih buruh gendong perempuan karena kami punya kontak, punya data, punya koordinasi yang cukup baik dengan Yasanti, dengan Paguyuban. Nah, kelompok-kelompok lain harus begitu juga karena dampaknya akan luar biasa kalau kita memberikan nasi bungkus kepada orang yang sama dalam waktu tertentu. Maksudnya ada yang bantu makanan gitu jadi ringan, kita nggak yang di luar jajan. Toh kemarin kan belum ada dapur itu kan kita sering jajan, tapi sekarang nggak. Kita uang yang buat jajan disimpan buat besok kalau berangkat ke pasar, kalau nggak dapat uang kayak gini buat ngebis gitu. Buruh gendong perempuan ini kan salah satu kelompok profesi yang menurut kami paling tangguh ya, perempuan. Terus lalu mayoritas juga lansia. Iya, lansia. Mbak War 10 tahun, Ya. tapi Mbah siapa sudah ada yang 20 tahun, Iya, ada 30 tahun. 30 tahun ada. Nah, tadi Mbak War bilang sebelum pandemi bisa 50.000 Iya, minimal. kadang 50.000. Tapi di saat pandemi 25.000 susah. Iya, susah. Hari ini sudah jam 1 belum dapat. Belum dapat. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat sipil untuk merespon kesulitan di masa pandemi. Gerakan kolektif yang dilakukan Solidaritas Sosial Bandung dan Gerakan Rakyat Bantu Rakyat Jogja misalnya adalah salah satu contoh upaya dalam merespon isu kebutuhan pangan. Kritiknya sama, yakni ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya. Namun, gerakan ini pun punya batas. Selama pandemi terus berlangsung, selama donasi terus ada, selama relawan terus mau mendukung dapur umum, kami akan terus jalan. Kami akan terus jalan karena hanya solidaritas yang kita miliki saat ini ya. Di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis kesehatan, solidaritas rakyat bantu rakyat ini yang kita punya. Karena menghindari ketergantungan dari donasi, Niki berinisiatif membuat kebun. Dari jejaring kebun yang ada saat ini, Niki dan kawan-kawan setidaknya bisa mengumpulkan 2-8 kantong berisi sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, kol, wortel, ubi, hingga buah-buahan seperti jeruk dan alpukat. Yang jika dirupiahkan, nilainya bisa mencapai Rp800.000. Ya buat masak paling-paling ibu-ibu di rumah. Kalau kadang-kadang ada tetangga yang minta ya kasih aja. Hasil panen inilah yang kemudian diolah di jejaring dapur-dapur umum atau diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Di dapur umum Jogja, hitungannya tak jauh berbeda. Menurut Dodo, dari hasil kebun yang diolahnya, ia setidaknya bisa menghasilkan hingga 100 ikat kangkung dan bayam. Hasil panen itu belum termasuk tanaman sayur lain seperti cabai, bawang, atau tomat.
Hasil panen itu kemudian didonasikan ke dapur umum buruh gendong sebanyak 2 kali seminggu. Meski berada dalam batasan, upaya kolektif seperti ini merupakan awal supaya warga tidak tergantung dengan donasi terus-menerus. Di sini nanam cabai, di sini nanam tomat, di sini nanam apa. Artinya bisa barter, bisa bertukar sesama tetangga atau punya lahan kecil bisa untuk kampung. Itu artinya banyak sekali pilihan. Pandemi ini kan bisa kita jadikan pengalaman, kita jadikan guru, kita jadikan ilmu baru bagaimana dunia ini goncang saat ada pandemi seperti ini. Kesiapannya, apalagi kesiapan negara kita, kalau ngomong bantuan tunai memang bisa sanggup sampai tahun berapa ngasih bantuan kayak gitu terus. Tapi kalau mengeluarkan kebijakan tentang wajib menanam kayak atau apalah namanya ya, wajib menanam tanaman pangan misalnya gitu, pasti akan lebih lebih siap ya dengan kondisi seperti ini. Jadi seperti itu. Namun, Dodo juga menyadari ketahanan ekonomi masyarakat dalam hal produksi pangan secara swadaya membutuhkan syarat dasar, yaitu akses pada tanah. Tanpa tanah, bahkan rumah pun tak memiliki halaman. Kerentanan masyarakat Indonesia terhadap pangan akan terus terjadi. Rata-rata orang di Jakarta misalnya, atau sebanyak 35% penduduk DKI, hanya memiliki rumah seluas 20 hingga 49 meter persegi. Bandingkan dengan data kesenjangan akses atas tanah, di mana 68% tanah di Indonesia hanya dikuasai oleh 1% penduduk saja. Bahkan, sebanyak 25 grup perusahaan sawit tercatat menguasai lahan seluas 5,1 juta hektar atau hampir setengah Pulau Jawa. 5 di antara mereka merupakan kelompok perusahaan yang paling besar, yaitu Grup Sinarmas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Mayoritas atau 59% petani Indonesia sendiri yang pekerjaannya memang memproduksi pangan, rata-rata hanya memiliki tanah setengah hektar atau disebut petani gurem. Jika satu rumah tangga memiliki akses setidaknya pada satu petak tanah seperti tadi, setidaknya sebuah rumah tangga dapat menghasilkan setengah kilogram cabai rawit atau 5 ikat kangkung dan bayam, yang jika dirupiahkan bernilai Rp100.000 secara mandiri. Kalau yang saya bayangin itu empowerment teman-teman yang ada di setiap simpul ya, karena juga penting juga, dan itu justru kalau saya pikirkan itu lebih penting kalau ngomongin keberlanjutan ya. Karena kalau hanya kita terus-terusan ngandelin dari hasil charity, dari donasi, itu akan habis juga. Ya itu tinggal nunggu waktu, tapi ngedorong teman-teman untuk bisa berdaya dengan setiap potensinya itu sih yang emang jauh lebih penting.